Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana sih cara cari kerja di luar negeri. Dan kali ini kita akan menampilkan rekan kita, Mas Sigit yang saat ini sedang bekerja di Vancouver, Kanada. Sebelumnya saya minta bantuan untuk klik subscribe dan juga klik tanda lonceng. Oke, silahkan ya teman-teman ya untuk mendengarkan Mas Sigit. Silahkan Mas Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman di tanah air tercinta. Saya Sigit Afrianto, saat ini bekerja sebagai Senior Engineering Specialist di perusahaan pembuat pesawat terbang Airbus Kanada yang berlokasi di kota Montreal. Di Airbus Kanada, saya bertanggung jawab atas desain dari berbagai sistem di pesawat terbang seperti Environmental and Protection System, Cabin Pressure Control System, Fire Detection and Extinguishing System untuk pesawat Airbus A220 yang merupakan pesawat komersial dengan desain paling baru di dunia saat ini. Di video ini, saya akan share pengalaman saya tentang bagaimana cara mencari kerja di Kanada, dokumen apa yang perlu dipersiapkan, serta suka duka bekerja di Kanada. Setelah saya lulus sebagai sarjana teknik mesin dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang di tahun 1991, yang juga merupakan alma mater dari Mbak Lita yang mengelola channel ini, alhamdulillah saya langsung diterima sebagai karyawan PT Nurtanio Bandung yang kemudian berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia. Kisah kerja saya di luar negeri ini dipicu adanya krisis moneter yang melanda Indonesia sekitar tahun 1998 yang menyebabkan terhentinya proses pengembangan dan sertifikasi pesawat paling modern saat itu, yaitu N250, yang menjadi hadiah bagi 50 tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia tercinta yang digagas oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Habibie yang saya kagumi. Dengan terhentinya proyek pesawat N250 ini, karena PT DI adalah satu-satunya industri pesawat terbang di Indonesia, maka banyak tenaga ahli dari PT DI yang mencari kerja di luar negeri supaya bisa terus berkarya untuk mengamalkan ilmu dan bisa mengikuti perkembangan teknologi dirgantara yang berkembang sangat pesat. Saya mulai bekerja di Kanada tahun 2005, setelah sebelumnya saya bekerja di perusahaan pembuat pesawat terbang Fairchild Dornier yang berlokasi di kota München, Jerman pada tahun 2001 sampai dengan 2002, dan di perusahaan pembuat pesawat terbang di Brasil, Embraer, pada tahun 2002-2003. Ada 3 cara mencari kerja di Kanada atau di luar negeri pada umumnya. Cara yang pertama adalah cara yang saya lakukan, di mana saya mencari kerja dengan melamar langsung ke perusahaan yang kita ingini. Bisa dilakukan secara online melalui website perusahaan tersebut dari Indonesia. Dan kita baru berangkat ke Kanada setelah mendapatkan kontrak kerja serta mendapatkan visa kerja dari pemerintah Kanada. Cara yang pertama ini yang paling cocok buat saya, karena kita bisa mencari kerja sesuai dengan expertise atau bidang keahlian yang kita punyai, dan biasanya perusahaan yang membutuhkan keahlian kita tidak akan ragu untuk memberikan gaji sesuai dengan standar internasional, serta menyediakan konsultan yang akan membantu
proses transfer atau relokasi dari Indonesia ke Kanada, seperti mengurus visa kerja dan menjadi sponsor untuk mendapatkan permanent resident, juga menyediakan mobil dan tempat tinggal selama beberapa bulan di Kanada sampai kita bisa settle, termasuk juga mencarikan sekolah buat anak-anak di Kanada dan menanggung semua biayanya. Cara yang kedua adalah cara yang dilakukan oleh beberapa teman saya yang kini tinggal dan bekerja di Kanada, di mana mereka mengajukan permohonan menjadi permanent resident Kanada dari Indonesia, kemudian berangkat ke Kanada atas biaya sendiri dan baru mencari pekerjaan setelah tiba di Kanada. Cara yang kedua ini perlu modal biaya sendiri. Adapun keuntungannya setelah mendapat PR adalah bahwa kita bisa mencari pekerjaan di Kanada tanpa perlu lagi mencari visa kerja. Dan kita berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti kursus gratis, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Adapun cara yang ketiga adalah dengan melalui agen tenaga kerja atau headhunter yang biasanya mempunyai hubungan kerja dengan HRD dari perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Di akhir tahun 2004, saya mengirimkan aplikasi ke Bombardier Aerospace Kanada setelah mendapatkan informasi dari teman saya bahwa perusahaan Bombardier sedang mempunyai proyek baru, yaitu pembuatan pesawat komersial yang baru yang memerlukan tenaga ahli di bidang environmental control system yang sesuai dengan keahlian saya. Alhamdulillah, aplikasi saya diterima dan saya berhasil lolos wawancara via telepon. Kemudian saya diminta untuk terbang dari Indonesia ke Montreal, Kanada untuk wawancara lanjutan in person dengan calon manajer dan engineering spesialis terkait, sekaligus untuk menjalani tes kesehatan di Kanada atas biaya perusahaan. Karena kualifikasi dan kompetensi saya dianggap layak untuk mengerjakan tugas yang ada, maka saya diberikan tawaran kontrak kerja dan diminta menyiapkan surat atau dokumen pendukung guna keperluan pengurusan visa kerja dan sekolah anak di Kanada. Dokumen tersebut adalah paspor, ini ya yang utama, kemudian ijazah atau diploma beserta transkrip nilai. Diperlukan juga buku nikah dan akte kelahiran anak serta raport sekolah. Kemudian juga diperlukan surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian, di mana dokumen tersebut perlu diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau Prancis kalau dokumen tersebut masih dalam bahasa Indonesia aslinya. Selain itu juga diperlukan juga hasil tes kesehatan bagi setiap anggota keluarga yang akan berangkat ke Kanada dari medical clinic yang ditunjuk oleh Kedutaan Besar Kanada. Teman-teman semua, dimanapun kita bekerja selalu ada suka dan dukanya. Dukanya adalah kita jauh dari saudara dan teman-teman yang ada di Indonesia, sehingga jika ada berita duka, maka kita akan susah untuk bisa datang on time, mengingat lama perjalanan yang bisa sekitar 18 sampai dengan 26 jam
tergantung rute dan lamanya transit. Kemudian tenaga kerja di Kanada juga cukup mahal, sehingga banyak pekerjaan di rumah yang perlu kita kerjakan sendiri sambil kita anggap aja berolahraga. Istilahnya itu DIY atau do it yourself, seperti memotong rumput, perawatan rumah, serta memasak bagi para bunda. Kemudian pendidikan agama tidak diajarkan di sekolah publik, sehingga kita harus memberikan pendidikan agama kepada anak-anak di sekolah tambahan atau lewat kelompok pengajian di rumah ataupun di masjid. Dukanya juga adalah pada saat musim dingin, temperatur udara luar itu dingin sekali, bisa mencapai minus 20 derajat, bahkan terkadang bisa mencapai minus 30 derajat Celcius, yang dinginnya ini lebih dingin dari freezer di rumah teman-teman. Tapi bagi yang suka olahraga ski, ice skating, ataupun hoki, di saat musim dingin ini banyak sekali salju. Sedangkan sukanya adalah yang pertama, kita akan mempunyai kesempatan untuk berkarya, mengamalkan ilmu yang diberikan Allah kepada kita untuk menjadi sebuah karya nyata, yaitu pesawat terbang yang diproduksi secara massal, yang bisa membawa manfaat menerbangkan jutaan orang ke berbagai penjuru dunia. Semoga ini bisa juga menjadi amal kita, ya. Yang kedua, kita bisa mendapatkan standar taraf hidup yang baik dalam hal finansial, kesehatan, dan pendidikan. Sekolah sampai dengan SMA di Kanada adalah gratis, dan setiap anak akan mendapatkan tunjangan, juga biaya kesehatan gratis, dan semua orang usia pensiun berhak mendapatkan jaminan hidup dari pemerintah, termasuk para janda, anak yatim, ataupun orang yang kehilangan pekerjaannya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan pendapatan yang relatif besar, maka kita bisa mengirimkan uang untuk membantu saudara atau orang yang membutuhkan di tanah air, sehingga bisa juga menambah amal soleh kita. Kita akan juga bisa mendapatkan teman-teman baru dari berbagai negara yang terkadang menjadi seperti saudara baru. Kita juga bisa memperkenalkan budaya timur kita kepada masyarakat barat untuk diambil mana yang terbaik. Dan juga termasuk sukanya ini, dengan adanya 4 musim, selain musim dingin yang dingin sekali tadi, ada musim semi atau musim spring, musim panas atau summer, dan musim gugur fall yang indah sekali. Udaranya sangat segar, sehingga kita bisa mengapresiasi betapa indahnya alam ciptaan Allah ini, dan kita bersyukur dengan cara merawat alam yang ada di sekitar kita. Sekian dulu teman-teman. Semoga video ini bisa membawa manfaat dan bisa dijadikan bahan pertimbangan jika teman-teman tertarik untuk kerja di Kanada. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah teman-teman pemaparan dari teman kita Mas Sigit. Semoga teman-teman lainnya yang ingin bisa bekerja di Kanada juga bisa mendapatkan inspirasi dari penjelasan tadi, dan jika kalian suka, saya minta bantu untuk tolong diklik like dan tolong disebarkan ke teman-teman lainnya agar manfaatnya lebih tersebar.
Oke, terima kasih banyak telah menyaksikan.